Para asatidzah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpak penter lunga ning pasar. Kok gak langsung jam cakep gitu ya? Kayak gak berboso. Semangat, tak baleni. Numpak penter lunga ning pasar. Sing jawab salami paling buat tak dungo ukur rezekine lancar. Urusane yo lancar. Bacaannya nanti juga lancar. Jodohnya juga lancar. Banget iki. Mbah mel amin jenengan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya berdiri? Gak apa-apa ya? Ya. Sementara HP-nya gak harus dimatikan ya, tapi diletakkan dulu, tidak mengapa. Ini kita saatnya sesi akan belajar bersama-sama ya. Sekali lagi kita belajar bersama-sama. Saya tidak mengajar tapi sudah belajar bersama-sama. Bisa tepuk satu? Oke, tapi bareng-bareng ya. Tepuk satu. Katakan yes. Yang keempat. Jadi kita gentarkan bahasa tinggi dengan semangat belajar. Tepuk satu. Oke, kayaknya sini lebih keras ya. Yuk, tepuk satu. Tepuk dua. Oke. Ada oke. Yang dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat. Tiga. Satu. Dua. Satu. Tiga. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Siap belajar. Lima. Baik. Ikhwan sekalian, saya akan mulai terlebih dahulu dari sebuah cerita. Dengarkan cerita saya ini. Ini belajarnya kami sama cerita sendiri tentang keluarga. Mudah-mudahan sebagai bekal bagi yang belum berkeluarga. Jadi ceritanya begini, ada seorang suami ini suami yang baik, dan dia tidak pernah membentak sama sekali sama istrinya. Karena apa? Karena membentak itu tidak akan pernah membentuk. Pegang kuncinya ya. Membentak tidak akan pernah membentuk. Jadi kalau kita ingin membentuk, maka tidak akan boleh dengan cara membentak. Maka suami yang baik itu dia berusaha berpikir 1000 kali untuk tidak membentak kepada istri. Maka ketika ditanya, Mas kenapa Anda tidak pernah membentak sama istrinya? Kemudian si suami mengatakan begini, cerita. Suatu ketika saya mendapatkan istri saya sedang bermain dengan kucingnya. Jadi dia itu punya kucing kesayangan. Sewaktu istrinya bermain dengan kucingnya, maka istrinya ini mendapatkan suatu ketika kucingnya sedang bercakap bersama istrinya. Kemudian ada sedikit luka. Apa kata istrinya? Istrinya cuma senyum sama kucingnya. Lantas dia mengatakan satu. Di hari yang lainnya kemudian dia bermain lagi untuk yang kedua kalinya, bermain dengan kucingnya yang kedua kalinya. Lagi si kucing ini mencatat istrinya. Apa yang dia katakan? Dua, sembari tersenyum. Dan yang ketiga kalinya dia hanya sama persis. Dia bermain lagi dengan kucing kesayangan. Lagi si kucing ini suka mencatatnya di tempat yang lain. Dia katakan tiga. Maka setelah hitungan yang ketiga, maka di hari yang lainnya dia mengamati istrinya sedang menaburkan sesuatu di makanan yang akan diberikan kepada kucingnya. Setelah menaburkan sesuatu itu, sebuah serbuk, kemudian makanan diberikan kepada kucingnya. Dalam waktu yang tidak lama, kucingnya kemudian kejang-kejang dan kemudian akhirnya suatu ketika si suami melihat si kucing ini meninggal sebelumnya kejar-kejar dan sudah ditaburi makanan oleh istrinya, maka suaminya agak bertanya, kepo, wah istriku apa yang kamu lakukan dengan
Artinya sekali lagi kita sering menggunakan pola-pola mengajar itu dengan cara menakut-nakuti. Jadi betul mengajar itu nanti kita pengennya apa sih? Kita pengennya itu muridnya seperti ini semuanya. Ustaznya datang sudah duduk rapi gitu kan ya, sudah siap dengan alatnya, alat tulisnya, bukunya, siap memperhatikan, siap untuk tempo 2. Tapi kurang semangat ya. Tempo 2. Oh, nah itu saya benar ya. Kita pengennya seperti ini. Maka ada guru itu menggunakan cara-cara yang 2. 1, tapi cara begini karena saya juga pernah menjadi dunia anak. Cara pertama, tadinya saya masih benar, yaitu ingin anak itu menjadi taat, anak menjadi patuh. Ini targetnya ya. Senang nggak kalau anak tidak taat? Kalau dia ada, senang banget. Kalau anak patuh senang. Tapi cara yang pertama adalah dengan cara membentak. Dengan cara apa lagi? Mengancam. Apa lagi Ustaz? Menghukum. Ini cara Ustaz. Efektif gak kira-kira? Mau taat gak anak? Mau. Ayo, sama silakan. Bukan dong, aja ini. Itu mengancam. Kalau kamu tuh gak hafal, yang surat An-Naba 1 sampai 5 saja, ingat tuh ya. Pokoknya kamu gak boleh pulang. Mengancam. Teriak-teriak. Maju sini. Berdiri kaki satu. Berdiri. Anaknya sopo. Ini menghukum. Ada anak terlambat yang maju sini, sana pergi. Mestinya kan ditanyain dulu ya Ustaznya. Nah, anak terlambat, mestinya kan begitu. Oh, kamu hari itu bicara apa? Oh, berarti kan ya salah dia kan? Mestinya dihukum siapa? Ayahnya mau hukum dijewer. Yang salah itu ban motornya. Lalu yang kempes itu ban motornya. Tapi yang kita hukum itu anaknya. Tetapi ini sering dilakukan oleh para asatidzah supaya apa? Supaya anaknya taat, anaknya patuh. Dia tidak sadar bahwa yang diajari dan itu anak-anak. Ada ITS sudah dewasa. Yang kita ajari itu anak-anak. Dunia ada dan dunia anak-anak itu jelas berbeda. Jadi jangan paksakan anak itu masuk ke dunia Anda. Berbeda guys. Justru kita yang pernah jadi anak, yuk kalau kita ngajar anak-anak, masuklah ke dunia anak-anak. Kalau ngajar remaja, ya saya memasuki dunia remaja. Makanya saya katakan, guys. Tapi kalau saya ngajar enggak bangga, naik gunung turun lembah, Assalamualaikum Mbak. Ya saya pakai gayanya Mbak. Masa sudah Mbak, mana semangatku Mbak? Ini semangatku. Kan nggak bisa begitu. Apalagi ngajar remaja seperti ini kan masih remaja semuanya. Yang sudah tahu anggap remaja saja lah. Alhamdulillah. Monggo kita menikah bertemu binti kami mau santas. Mugi-mugi. Nah ini kan nggak pas kalau ngajar remaja pakai bahasa begini. Jadi guru itu memang harus kreatif. Harus mempunyai cara kan. Apa bisa jadi ada cara satu diterapkan di tempat itu sukses berhasil. Belum tentu di tempat itu berhasil loh. Iya enggak? Ayo dijawab kurangnya itu. Iya enggak? Iya enggak sih? Kakaknya jadi guru TPQ, tapi nggak bisa menyadarkan, tapi nggak bisa hafal juz 30 saja nggak hafal. Rugi dong. Nah, ini cara yang efektif itu.
reward. Kedepankan kata-kata positif. Reward itu apa? Reward itu apa? Hadiah. Dipikir hadiah itu harus uang? Oh, enggak juga. Harus makanan? Enggak juga. Bisa jadi hadiah itu tidak mungkin dengan uang makanan, bisa jadi dengan kulkas, bisa. Sepeda Honda juga bisa. Ini Ustazah siapa namanya? Ustazah? Hafal surat Al-An'am enggak masuk Ustazah? Berapa ayat Al-An'am? 40 saja. Saya nggak harus kasih uang 100.000. Hebat kamu nak. Tangan ayat-ayat ya nanti masih. Pengakuan, jempol, senyum itu hadiah. Surat Anas ada berapa? Ustaz? Surat Anas ada berapa ayat? Berapa? 5 ayat. Tapi luar biasa. Meskipun jawaban Anda itu belum benar, tapi keberanian untuk menjawab begitu yang luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Salah saja itu masih dipuji. Kenapa? Melihat sesuatu yang kecil untuk kita berikan reward gitu loh. Berapa ayat? Imam putar bodoh menurut. Oh iya. Akhirnya besok maka yumanti'au mutung, tidak masuk lagi. Jadi jangan kemudian kita cepat ngomong bisa jadi penyebabnya karena kita hindari kata-kata negatif, hindari kata-kata ancaman. Kata pertama, kata negatif. Siapa yang menolak Anda? 1 sampai 3 saja. Nanti boleh istirahat dulu. Yang kedua, yang gak hafal ada bahasa 1 sampai 3 gak boleh istirahat. Pilih kata-kata yang mana? Yang pertama, apa kedua? Ini sesuatu yang menantang. Ciptakan suasana yang kompetitif. Ayo apa lagi? Mulai apa lagi? Boleh istirahat dulu. Itu menghafalkan dengan suasana yang sangat-sangat menantang. Tidak mas, tidak apa boleh istirahat. Itu perlu beban. Tetapi dia tak ada tetapi perlu beban. Jadi ayo kita ciptakan rasa nyaman dalam belajar. Oke, nah ini kita baru bicara aktivitas saja. Sekarang kita belajar akan masuk lagi sedikit lagi. Oke, saya harus ke apa ya? Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa, pikirnya gak masuk hari ini ya. Pikirnya siapa Ustaz hari ini? Abdul Wahab masuk. Orang yang jodoh berlaku. Saya ingin menyampaikan begini Ustaz. Kita itu mengajarnya TPK misalnya. Mungkin ada yang dari SD juga atau dari TK. Tapi TPK itu tempat pendidikan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran atau TPA. Monggo silakan. Yang Al-Quran itu ada 3 unsur minimal. Ada 3 unsur. Apa? 1, membaca. 2, menulis, menuliskan. Membaca itu disebut dengan qiraah. Qiraah itu nanti ada 2. 1, bin nazar. 2, bil ghaib. Qiraah bin nazar, qiraah bin nazar. Binatang itu tadi seperti yang dibaca oleh kita Ustaz siapa? Itu membuka mushafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini dengan lihat mushaf namanya qiraah bin nazar. Dilihat panjang pendeknya, dilihat dengan jelasnya, dilihat makhrajnya, sifat hurufnya, dan disemak oleh seorang guru.
Dan ini perlu ilmu namanya ilmu tajwid, ilmu tahsin. Ini qiraat ini. Jadi kompetensi pertama yang dimiliki seorang guru Al-Quran adalah dia mampu menguasai ilmu tajwid, harga mati. Karena apa? Karena ketika kita salah menyampaikan ilmu Al-Quran, itu tidak betul-betul tanggung jawab di sana. Jadi kelemahan orang Indonesia itu kalau sudah belajar, besoknya tidak ada follow-up-nya. Tidak ada setelah ini apa saja, mesti kan dulu dari itu. Jadi kami bersama sahabat Quran kemarin melakukan setiap tahun itu sebelum Ramadan adanya PGN. PGN bukan perkumpulan gemoy nasional bukan ya. Pembekalan guru ngaji. Ngaji itu kan orang ngaji ngarang biji loh. Kemarin kita bekali dengan metode asingnya. Dan ternyata hari ini tidak banyak para arsitek guru Quran itu yang bukan hanya tajwidnya saja, banyak bahkan huruf hijaiyah itu mereka tidak hafal. Huruf hijaiyah. Jadi kalau belajar itu ya memang berat. Harus berdoa, harus taat sama guru, maju. Dan saya pikir satu sempurna itu urusan carry. Pokoknya maju saja. Insya Allah antum akan dapat barokahnya. Paham ya? Nanti saya bisa pakai, insya Allah bisa, pasti bisa, dan pastikan saya pasti bisa, yakin bisa. Ini yang putra yang pada saya sudah bertanya. Sampai ustaznya sama Ustaz Junanda, masya Allah. Dia sopi tak? 52 ya Allah. Selisih satu sama saya usianya. Iya, saya 41. Lompat kelimanya selisihnya satu terus. Sosial video masih sikoh mengajarkan itu luar biasa. Tepuk tangan bagi dia, Pak. Ustaz, tolong dijawab Ustaz. Berikan contoh bagi kita semua, bagi adik yang masih muda-muda. Huruf apa Ustaz? Ya? Ba. Huruf ba. Yang gak sepakat sama beliau tulis dari Waras Ustaz berbuat yakin? Oke. Berarti ya? Kalau ini apa? Beda-beda jawabannya karena orang sering membaca sama. Ini dibaca bukan, ini juga bukan. Padahal antara huruf ini ini abjad Latin. Gak mungkin kita baca Arab, tapi ini huruf. Jadi kalau dia tidak ada harokatnya, maka pastikan ini adalah huruf asli hijaiyah. Namanya huruf Dhad. Coba bersama. Ketika berfathah bacanya Dhad. Ketika berkasrah W. Ketika berdoma Bu. Kalau ini Dhad. Itulah nama huruf asli. Dan hari ini banyak kita jumpai anak-anak kita ketika mendapatkan huruf apa anak? Huruf ma. Betul? Huruf apa anak? Huruf salah apa benar? Yang benar huruf apa? Ini huruf itu proses pembelajaran yang benar. Maka jika hari ini kita menyampaikan ini huruf ma, ini ja, maka tanggung jawabnya nanti di sana. Selama ini berarti kita itu salah. Itu qiraah binazar. Nazar itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa itu gampang tangan de itu saja. Kemudian de itu gitu. Look, see. Yang kedua, Ustaz sekalian,
jenengan juga harus mengajar itu kadang perlu nulis apa boleh? Pernah nulis gak jenengan ngajarnya? Nulisnya Latin apa Arab? Latin apa Arab? Bawa catatan hari ini? Ngaji ada buku catatan? Ilmu luar kemas. Maka saya dituliskan pakai alat tulis semuanya. Simorayus dengan model D5 apa yang nggak bisa nulis. Datang duduk dia belum waktu itu dulu. Tuliskan surah Al-Kautsar ayat 2 sekarang mulai tulis pakai Arab. Gak pakai HP. Lalu HP soalnya bukti otomatis ya, apalagi copy paste ini saya nggak masuk tapi dulu, tapi itu nanti belakangan mas. Yang sudah masuk sudah Ustaz? Tapi dihapus dulu ya. Karena Ustaz, Masya Allah. Ustazah sambut. Dicocokkan ya anak ya. Dan kita pun harus bisa tentang belajar ilmu menulis. Terlalu berat ini. Sekali lagi, model belajar itu apa tadi mata? Tak. Bisa nggak bisa mak? Maju sepakat ya. Nanti kalau antum maju ada kata salah, Anda akan tahu ilmunya. Paham? Oke. Ustaz, tolong maju di bahasa. Tuliskan huruf fa di sini. Fa. Oke. Kipas dari sini Ustaz. Melayang. Bagus. Ini ahli kopi. Orang bodoh ini. Kof. Luar biasa. Coba Ustaz. Barakallah, Masya Allah. Tepuk tangan buat beliau. Itu begini, jadi menurut itu kenapa saya kasih garis ya Ustaz ya? Karena memang nanti ada huruf yang memang harus di atas garis dan di bawah garis. Orang menganggap fa itu begini, kalau of itu begini. Padahal of itu harus di bawah garis. Ini garis. Kalau fa pasti selamanya di atas garis. Artinya apa? Tidak semua yang bacaannya lancar juga nulisnya lancar. Jadi kita perlu kayak apa tadi? Satu, belajar tajwid yang benar. Dua, belajar menulis yang benar. Itu wajib, yakin wajib. Ya Allah, untuk kami ini boleh kayak sama. Artinya ini program kita supaya kita itu betul-betul menjadi the super teacher. Betul-betul jadi super teacher.
bukan guru yang kaleng-kaleng. Ini masalah yang masjid saya itu di bawah langsung ngajar, akhirnya sasar. Ada nggak masjid yang begitu? Guru kita aja seperti harus ngajar dia. Saya itu kemarin pesan sama panitia supaya apa? Supaya diskotnya disesuaikan Ustaz. Jadi yang putra pakai kemeja putih, bawahnya hitam, pakai kemeja hitam. Saya pesannya begitu. Dan disampaikan itu Ustaz. Nah, enggak tanya. Kenapa begitu? Itulah bagian dari pembelajaran namanya SOP. Seragamnya sama, bajunya sama, sepatunya sama, pecinya sama, nanti meletakkan tasnya juga sama. Loh, itu SOP sebenarnya. Karena saya itu pesan orang digagas kalau panitia mahal tenang. Itu bagian dari pembelajaran orang guru aksesoris atau tidak, itu ada tujuannya. Tapi khusus keberuntungan kan asik ya, TPA itu kalau sama, berangkatnya sama, tartil-tartilnya enggak. Nah, satu PR kita, ayo kita belajar membaca dengan bedanya. Yang kedua, kita belajar menulis. Karena tidak semua yang bisa membaca itu bisa menulis. Iya, saya serius. Kalau aku mau, ayo kita adakan kapan hari lagi kita belajar menulis. Karena menulis itu berbeda dengan melukis. Ada buku namanya Al-Quran tulis. Pernah? Ya. Setelah saya cek, ternyata itu bukan Al-Quran tulis, tapi Al-Quran menebalkan. Menulis itu ada tata caranya, tapi kayak Pak ya. Tapi kalau menebalkan, melukis itu bisa begini. Arah dari mana pun bisa. Tapi menulis jelas ada tata cara. Itu baru tadi menebalkan atau melukis. Menulis itu seperti tadi. Bisa seperti tadi. Wes, Ustaz Faiz. Dulu itu penurangi ya, jawab. Dulu penurangi ya, makanya dia pakai pensil, karena guru itu memang penurangi. Kenapa? Guru itu bukan sekedar mengajar itu, tapi perlu dicontoh. Kalau saya mau sapu di sini nggak pakai pensil, di sini nggak pakai. Jadi kan nggak asik kan ya, dia pakai pensil. Guru perlu paling ya? Perlu, maka guru pakai di tas saya ada bawang, tapi tidak saya tunjukkan. Yang kedua, nah ini yang dari tadi kita pelajari, yaitu baru menghafal. Kenapa menghafal itu saya letakkan di akhir? Kenapa? Karena orang menghafal itu teknik bacaannya tidak boleh lepas dari teknik tajwid. Saat orang membaca kadang biasanya benar, tetapi ketika menghafal bacaannya jadi salah. Gitu. Oke. Nah sekarang satu lagi masuk pada menghafal. Masuk sedikit lagi setelah kita belajar kulitnya, sekarang masuk ke intinya. Menghafal. Targetnya satu. Target menghafal, mampu menghafalkan dengan bacaan yang benar. Jadi orang berwawasan menghafal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baca salah berapa salah? Berapa salah? Bacanya salah benar? Ya? Salah. Alam taro kaifa. Kalau kan kaget, kalau baca panjang, kalau baca salah. Bacanya salah. Baca kedua, hafal 1 sampai
terakhir. Yang ketiga, hafal. Terakhir, kawal. Derajat selanjutnya, mampu sambung ayat, melanjutkan ayat setelahnya. Derajat kedua, mampu menyebutkan bunyi ayat sebelumnya. Derajat selanjutnya, mampu menyebutkan bunyi ayat dengan cukup menyebutkan angkanya. Atau ini ayat berapa, kita mampu menyebutkan. Banyak yang terjemah ya. Yang bawa Al-Quran siapa? Ustaz tolong bukunya dibagi namanya. Oke. Silakan yang bawa mushaf dicari surah An-Nahl. Waktunya 30 detik. 1, 2, 3. Bukunya bisa saja. Ya, gambarannya nanti. Oh, gambarannya nanti. Nah, ini akan dibagikan kitab dari panitia. Kitab ini dari para jemaah-jemaah kami yang kami tawarkan untuk berpeluang saja membawakan kitab ini. Ya. Ini insya Allah nanti akan kita jadikan panduan untuk pembelajaran di kampus dan kampus. Nah, di kitab ini juga ada sebenarnya di surah Al-Baqarah ayat-ayat berapa? Ayat berapa yang 33. Panitia, adakah pengeras suara untuk peserta atau cuma satu saja? Oke, saya minta dua. Oke, cari halaman 33 semuanya ya, ini ya. Buka halaman 33 saja. 33 bukan. Khusus yang putra, khusus putra kanan dan kiri. Silakan hitungan ketiga kiri sebagai penonton sementara. Kita lihat kelompok kanan atau kiri yang tercepat. Hitungan ketiga semuanya berdiri. Khusus putra. 1, baru 1, 3, 1. Jangan cepat sampai ya. Kita lihat mana yang paling cepat. Sama-sama ambil. 1, 2, 3. Bukunya itu. Silakan ada di barisan ini. Namun ini maju ke depan. Cepat. Oke. Just. Ya, putra hadap ke belakang, mulai. Buka halaman 33. Kita sudah masuk simulasi sejenak, tapi simulasi ini dengan itu karena sangat mudah. Oke, ada berapa ayat? Amal dulu. Silakan cari ayat berapapun, ya, sesuai dengan kemauan Anda. Boleh 1, boleh 5, boleh 7, boleh 18. Ya, mungkin disesuaikan dengan tanggal lahirnya, atau tanggal pernikahannya, atau tanggal besok kapan dimati Allah. Oke, sudah ketemu? Jadi beda-beda ya. Nah, nanti urut baiknya mana yang berpeserta? Oke, kalau katanya keras suaranya ya. Nanti kalau Anda sebutkan angkanya saja dari paling kanan. Lalu paling kanan Anda sebut angkanya saja. Angkanya saya sebut ayatnya. Begitu nanti misalnya 1, kita cek 1. Angkanya soal misalnya ya. Saya akan sebut bunyi ayatnya. Siap? Pastikan ayatnya ada di tengah. Kalau sama langsung berhenti. Tidak boleh ada yang sama. Oke. Siap mulai. 1, 2, 3. Berapa? Berapa? 30 cek semuanya. Kalau tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Betul? Oke, lanjut. Surah yang pertama berarti. Berapa? 29. Berarti bawahnya sebelum 30. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Betul? Oke, lanjut. 3.
alladzi fihi mukhtalifun. Lanjut. 5. Summa kalla sayalamun. Lanjut. 34. Wa ka'san dihaqa. Betul? Oke, lanjut. 21. Hingga jahannam kanat misoda. 26. Jaza wifaq. Betul? Oke. 22. Litohina ma'ala. Betul? Lanjut. 11. Agak pikir ini ya. Wajah kita haram asyar. 23. Tak pikir sih. Labisi nafiah toga. 38. Yang meruhu. Dan selanjutnya 16. Wajah nanti Allah. Tepuk tangan semuanya. Tutup punya. Yang berangkat agak tinggi tadi di antara peserta. Yang berangkat. Oke. Ayat 7. Kepala apa? 10. Sesuai. 7. 1. Tangan ya. Nah. Oke, jadi target belum tercapai. Oke, boleh ikut semuanya. Tepuk tangan buat peserta semua. Oke, nggak apa seperti ini. Oke, jadi kalau sudah seperti ini mau sambung ayat selanjutnya atau sambung ayat sebelumnya itu tidak Islam. Jadi kalau nanti ada ujian atau perlombaan kompetisi sambung ayat. Kalau ayatnya dilanjutkan setelahnya itu biasa. Yang menangkan adalah melanjutkan bunyi ayat sebelumnya. Misalnya Al-Fatihah apa? Ayat 5. Masih mikir ternyata ya Al-Fatihah ya. Itu jadi yang saya terima Al-Fatihah. Tak ada satu pun. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ayat 4. Malik yaumiddin. Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Itu mikir kalau kita saja. Oh ya kalau. Oke. Nah ini tadi proses menghafalnya. Jadi kalau anak-anak PPT nanti kita bisa bikin seperti ini, itu sangat menginspirasi dan itu nanti sangat motivasi plus akan tercipta suasana kompetisi. Ayo siapa anak ayat 5 siapa kelompok mana, ayat 7 siapa kelompok mana? Masya Allah asik sekali. Dan itu belum tentu di sekolah bisa mampu seperti ini. Maka TPI harus dari ujung tombak dan ujung tombol. Jadi kalau maaf ya Ustaz, saya juga berupaya bagaimana belajar itu kalau ada buku itu repot. Betul? Kalau saya mewajibkan jenengan ini untuk pelatihan infaknya berapa Ustaz? Pelatihan ini infaknya berapa? Berapa? Murah bayar. Murah bayar itu kosong mungkin. Kalau suruh bayar mau nggak kira-kira? Ya wabah takkan. Tapi panitianya luar biasa hari ini. Memang untuk hemat pelatihan itu yang di Ramadan seperti ini. Praktik dalam ekonomi, kosong-kosong waktu cukup sampai ini. Bahkan nanti sore itu saya sudah ada di Mojolaban. Malamnya mestinya ada jaga 5 lagi. Apa gak lemes? Tapi mudah-mudahan ada puas. Meskipun saya lemas. Next. Kita sekarang mau belajar bersama. Perlu ada satu lembaran di sini. Lembaran saya dapat semua. Tolong kalian bagi lembaran sekarang. Kita akan belajar bersama. Ini panitia ini sudah bawa alat ini semua belum? Dan itu pesan saya juga kemarin juga untuk mewajibkan peserta membawa alat tulis. Ya, kalau tidak ditaati ya repot pembelajaran.
dibuka lembarannya dulu ya. Nanti kitabnya kita buka nanti. Lembarannya yang barusan kita bagikan. Jadi kita akan simulasi menghafalkan surah Al-Dhariyat. Adakah yang sudah hafal surah Al-Dhariyat untuk dari? Belum. Mudah-mudahan memang belum. Baik, asal tidak sekalian, konsep yang kami tawarkan jangan dibaca dulu. Nanti ada saatnya sendiri membaca. Ini belum mulai membaca. Oke, jadi jangan tulis start dulu ya. Belajar itu harus taat sama guru. Kalau perhatikan, baca-baca, tutup, udah selesai. Simpel sekali. Tanamkan itu pada anak-anak kita. Ya, ketaatan. Karena taat itu bagian dari adab atau akhlak. Ya, kalau gurunya saja tidak berakhlak, apalagi nanti murid. Jadi asal tidak sekalian, konsep pembelajaran yang harus kita pegang, yang saya tawarkan, bahwa instansi pendidikan itu sama seperti rumah sakit yang tadi kami sampaikan sama Ustaz Junianto. Dia tanya, gimana Ustaz kayak rumah sakit? Jadi rumah sakit itu kalau ada lihat pasiennya, dari rumah pasien itu sakit, dari rumah sakit sehat, sembuh. Meskipun harus kompak. Ya kan baik. Belajar yang terbaik itu adalah belajar manakala anak-anak peserta didik, santri-santri, murid-murid, siswa-siswa yang dia dari rumah dia tidak bisa apa-apa, dia tidak paham apa-apa. Maaf kalau pakai bahasa kasar, dari rumah dia anak yang bodoh, tetapi begitu sampai masjid, sampai sekolah, sampai rumah Quran, sampai rumah kasih, dia menjadi orang yang pintar. Dari rumah dia tidak hafal, dari sampai sekolah hafal. Konsep prinsipnya seperti itu. Sepakat tidak? Setuju tidak? Itulah yang hari ini akan kita praktekkan. Ada dari rumah hafal Al-Dhariyat sampai sini hafal Al-Dhariyat. Targetnya hafal 1 sampai 3. Kalau ini target pertemuan pertama 1 sampai 3. Kalau mau 4 sampai 5 dan selanjutnya ikuti pelatihan Ramadan tahun depan. Nah, pelatihan ini bisa jadi Ramadan sekali. Belajar setahun sekali. Dan atau nunggu pelatihan yang gratis. Sekali lagi, dari rumah belum hafal sampai sini hafal. Tetapi hari ini sering kita saksikan metode belajar itu bagaimana gurunya tidak mengajarkan tahfidz, tidak mengajarkan Al-Quran, tetapi yang diajarkan guru itu posisinya sebagai penyetor hafalan atau penyinah hafalan. Yang kita hadapi bukan anak pondok, yang kita hadapi anak-anak kecil yang bisa jadi di antara mereka adalah yang belum bisa membaca Al-Quran, betul? Dan kita pengen hafal. Sementara cara yang kita lakukan, saya agak mengapi-api karena saya waktu emosi sedikit sama guru yang model seperti ini. Orang tua sudah bayar SPP, bayar uang gedung, tidak peduli, bayar seragam, buku panduan, belum nanti kalau bon, itu keluar bon utang, betul boleh utangan. Dan ternyata orang tua disuruh mengajarkan anaknya. Bunda minta tolong anak-anak besok sekolah surat ini, ayat ini sampai ini, tolong diajari di rumah ya. Terus kan bayar mengajari wong ini. Guru karena mak toh, aku bisa nih guru ini. Guru itu tugasnya akan memberikan pelajaran baru namanya talaqi atau talqin. Kita sadar orang tua itu tidak semuanya bisa baca Quran. Orang tua itu tidak semuanya bisa hafal. Terus kemudian kita masih itu ngajari anaknya. Dan tugas guru sebagai apa? Halo? Halo? Ayo.
Berikan ilmu baru kepada anak itu amal jariah. Dan hari ini selaku ingin dapatkan amal jariah. Dan Anda pun nanti pulang ke TPQ masing-masing dapatkan amal jariah dengan cara menyampaikan ilmu baru. Mereka dulu nggak bisa, sekarang jadi bisa. Maka tunjukkan bahwa Anda ini orang yang betul-betul berbisa. Jadi ular. Konsentrasi. Saya yakin kalau Anda bisa, Anda konsentrasi, taat sepenuh hati, saya pastikan Anda pasti bisa. Yakin kemampuan Anda pasti. Jangan pernah Anda keluar dari masjid ini tidak ada yang salah sekali. Saya baca tugas Anda tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi volumenya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu lagi. Saya bacakan, meskipun Anda bisa baca, tapi saya akan tetap membacakan. Bukannya saya itu tidak percaya kemampuan Anda, cuma kurang yakin. Ayat 1. Wadhariyati dharwa. Stop. Sekarang ikuti, dengarkan dulu. Wadhariyati dharwa. Bersama, dua dia. Ayo jujur dulu. Yang belum hafal surah Al-Dhariyat itu jujur. Yang belum hafal jujur saya. Tinggi. Yang belum hafal semuanya. Pengen hafal ya? Yuk kita belajar bersama-sama. Wal-Dhariyati dharwa. Bersama. Yang pertama adalah talaqi, memberikan contoh, kemudian diikuti. Wadhariyati dharwa. Monggo bersama. Wadhariyati dharwa. Sesuai kebutuhan, boleh Anda ulang berapa kali tidak apa-apa. Tapi kalau Anda cukup 1-2 kali. Teknik kedua adalah membaca dengan bacaan yang benar. Monggo Ustaz. Saya cek dulu nanti setelah ini sekali-sekali saja. Wadhariyati dharwa. Pakai ini. Tidak pakai. Wadhariyati dharwa. Lanjut, masih membaca ya. Yo. Wadhariyati dharwa. Lanjutkan sak. Wadhariyati dharwa. Lanjutkan terus. Wadhariyati dharwa. Lanjut. Wadhariyati dharwa. Terus. Wadhariyati dharwa. Oke semuanya 1, 2, 3. Wadhariyati dharwa. Anggap saja ini sudah membaca semuanya. Jadi sampai sana ya. Oke, kalau sudah dari ketiga, silakan saya punya waktu 1 menit. Anda hafalkan surah Al-Dhariyat ayat 1. Mulai dari sekarang satu. 1, 2, 3, hafalkan. Tutup. Lembarannya tutup. Saya ngecek satu-satu dulu, tapi bersama-sama dulu. Oke, 1, 2, 3. Wadhariyati dharwa. Kelompok kanan, 1, 2, 3. Wadhariyati dharwa. Hafal. Kelompok
kiri satu bagian. Baru cek satu-satu. Silakan. Terus, hafal. Lanjutkan. Lanjut lagi. Bagus, teruskan. Semuanya 1, 2, 3. Yakin hafal? Masukkan ke otak kita. Simpan sampai keluar lagi. Buka lagi lembarannya. Ibu-ibu yang sedang mengandung disebut hamil. Maka yang kedua adalah falhamilati wiqara. Falhamilati wiqara. Tadinya sama, kan? Falhamilati wiqara. Bersama, satu lagi kan? Falhamilati wiqara. Lagi. Falhamilati wiqara. Nomor 2, falhamilati. Turun ya. Falhamilati wiqara. Nomor 1, keras. Turun ya. Falhamilati wiqara. Falhamilati wiqara. Semuanya turun enggak? Falhamilati wiqara. 1 menit hafalkan ayat 2. Konsentrasi. Konsentrasi dulu. Pastikan teman kita sudah hafal. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup. Falhamilati wiqara. Bersama itu lagi ya. Falhamilati wiqara. Lagi. Falhamilati wiqara. Cek satu-satu. Falhamilati wiqara. Falhamilati wiqara. Falhamilati wiqara. Sip. Lagi. Falhamilati wiqara. 100% hafal. Tadi sini dapat. Bersama ayat 2. 1, 2, 3. Falhamilati wiqara. Proses ayat 1 dan 2 sudah. Iya. Prosesnya ayat 1 sudah, ayat 2 sudah. Kemudian kalau kita lanjutkan ayat berapa? Jangan kita dulu 1 sampai 2. Jangan pernah menambah ayat selanjutnya kecuali kita akan memastikan ayat sebelumnya sudah hafal. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. Yuk, satu dua bersama. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا.
Cukup, tutup lagi badannya. Sekarang pakai jari ya. Kalau satu jarinya begini apa ini? Wadhariyati dharwa fal'amilati wiqra. Satu, oke. Jadi konsep apa? Kakak. Siap jarinya 1, 2, 3. Wadhariyati dharwa. Jarinya fal'amilati wiqra. 1. Urusan kita belum selesai. Oke, lanjut. Wadah. Dekat. Wadhariyati dharwa fal'amilati wiqra. Dapat jadinya pintar. Oke, lanjut ya. Semuanya 1, 2, 3. Boleh dibuka? Maaf ya, saya simulasi ini totalitas penganggotaan Anda ini anak-anak. Jadi kalau saya putar-putar balik itu anak-anak itu suka yang tanya-tanya gitu. Yang makan anak-anak itu juga sama ya. Dia bersama tulisnya. Wadhariyati dharwa fal'amilati wiqra. Wadhariyati dharwa fal'amilati wiqra. Sekarang kita lihat contoh 1, 2, 3. Boleh dibuka. Yang ketiga yaitu ada amal jariah. Yang kedua tadi ibu hamil. Yang ketiga apa? Jariah. Fal jariyati yusra. Fal jariyati yusra. Fal jariyati yusra. Semuanya ayat 3 terus kita pernah lihat. Fal jariyati yusra. Terus wal jariyati yusra. Fal jariyati yusra. Fal jariyati yusra. Fal jariyati yusra. 1 menit konsentrasi ayat 3 saja. Cukup bersama 1 ayat 3 saja. 2, 3. Fal jariyati yusra. Fal jariyati yusra.
Dicek siap ya. Jadi kita kan cuma dari bawah, jadi harus bersuara berperan. Silakan. Amati ya, saya tidak begini ya, tapi bagus. Oke, bersama 2 3. Siap semuanya, 1 2 3. Siapapun yang saya tunjuk harus silakan satu-satu itu. Kalau apa nanti bukunya mau dibuka ulang.
Hafal kira-kira? Sebelum cek satu-satu kita coba bersama dulu. 1, 2, 3. Yang sudah siap saya tes dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putri siap-siap. Kita dari pertama dulu. Boleh. والذاريات ذروا فالحاملات ذكرا فالجاريات يسرا. Lanjutkan. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. Ini nadanya naik terus ya, nggak turun-turun ya. Tapi nggak apa-apa, nanti aku kasih turun panas ya. Ayo. والجاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. Bagus, lanjut. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. Oke, next. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. Habis. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. Berenang bersama. 1, 2, 3. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. Oke, 100% hafal. Tepuk tangan bersama. Sebentar. Kalau saya tanya 1, والذاريات ذروا. Kalau tidak, فالجاريات يسرا. Siap ya? 2. والذاريات ذروا. Tepuk tangan. Lanjut. 3. فالجاريات يسرا. Tepuk tangan. 1. والذاريات ذروا. Soal tepuk tangan. Oke. 3. فالجاريات يسرا. Aplaus. 4. Yang itu apa? Tak turunkan. 2. فالحاملات وقرا. Saat menghafal Anda tidak boleh memecahkan mana. Resiko Anda selesai baca mau ulang Anda ulang. 2. فالحاملات وقرا. Sudah sembuh? Belum sembuh. Kalau belum sembuh, kitanya nanti 2. فالحاملات وقرا. 1. والذاريات ذروا فالجاريات يسرا.
ada tadi sampai 3. Jadi pesannya jangan menambah ayat selanjutnya sebelum kita mengerjakan kembali. Jadi kesalahan kita mengajar itu kenapa sering lupa. Tambah ayat kembali lupa pernah kan ya? Ayat ditambah tapi kemarin lupa. Karena kita tidak mengulang dan mengulang kembali. Ya, baik asal sekalian. Sekarang simulasinya begini. Sebenarnya kita itu tanpa pelatihan. Saya yakin jenengan sudah bisa hanya dengan membaca ini saja. Kita coba lihat di halaman yang kelima. Sebelum halaman 5, tutup dulu. Kita baca sampulnya. Sampulnya covernya. Panduan menghafal juz 30. Metodenya apa? Smart tahfidz. Smart itu artinya cerdas. Artinya cara belajar tahfidz dengan cerdas, dengan melibatkan talaki. Talaki tadi apa? Pemberian contoh hafalan baru. Yang kedua dengan setoran. Setorannya contoh hafalan tadi di depan ini semuanya setoran. Kemudian murojaah yaitu mengulang-ulang. Ya. Jadi kalau metode tahfidz tanpa dan metode ini, maka metode ini adalah cacat. Jadi 3 metode pokok dalam belajar tahfidz. Kalau aku nanti ke buku Al-Qur'an, nanti aku akan dapatkan metode menghafal Quran, mudah menghafal Quran, metode tasbur. Itu buku pertama saya. Nanti saya ada 6 jilid. Ada 3 juz 30, 29, dan 28. Cuma untuk metode semua tahfidz ini akan saya detailkan lagi. Jadi satu buku ini hanya untuk 3 surat. Ini 3 surat. An-Naba, An-Nazi'at, An-Nas. Ustaz, kok lama sekali ya? Karena belajar itu tidak ada kesuksesan yang dicapai dengan cara instan. Jadi perlu betul. Kalau menghafal aku kuat. Nah, ini ada 3 surat. Nah, sekarang bersama-sama. Oh ya, untuk nama pengarangnya di atas tidak usah dibaca ya. Malah dibaca. Karena situ ada nama aku. Nah, ada nggak yang bertanya, Ustaz, kenapa kita memulai dari surah An-Naba? Ada yang bertanya? Kalau nggak dari atas, kenapa sih? Alasan pertama, bahwa sebenarnya kita mulai dari mana pun nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Yang bermasalah kalau kita nggak tahu. Cuma saya ada pertimbangan sendiri. Kenapa saya mau mulai dari An-Naba? 1. Ketika sampai dari surah An-Nas, anak-anak kita itu sudah sering mendengarkan surah An-Nas. Jadi kalau orang surah sudah merasa bisa, dikasih contoh, akhirnya mereka berat. Aku selalu gampang. Aku sudah binas, binas. Ternyata dia tapi bacaannya salah. Kenapa? Karena dia sering mendengarkan bacaan yang salah. Dari mana? Bisa jadi dari imam waktu imam sholat. Bisa jadi dari guru di sekolahnya, atau dari guru ketiknya sendiri, atau dari orang tuanya. Sesuatu yang sudah salah ketika dibenarkan dan menjadi kebiasaan itu lebih tidak mudah. Qul a'udzu birabbin nas. Mending saja itu kalau bagian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Ikhfa'nya tidak dibaca. Asal pertama. Yang kedua, jika kita mengawali dari surah An-Nas, dari surah An-Nas sudah apa? An-Nas sudah berapa ayat? Tahunya dari mana? 6 ayat. Ayo. Surat An-Nas tahunya dari mana 6 ayat? Ya ditulis aja surah An-Nas. Itu 2, 3, 4, 5. Oh berarti An-Nas ayat 6. Gampang ya? Kalau Al-Falaq berapa ayat? 5 dari sus Al-Falaq. Itu 2, 3, 4. Kalau berarti ada 5. Kuncinya gampang. Kalau kita kreatif ngomong aja. Ada yang mau tanya lagi? Mau surat apa? Kita tulis pasti bisa. Al-Ikhlas Ustaz berapa ayat? 4 ayat. Tahu dari mana? Ikhlas. Tulis saja. Ikhlas.
1, 2, 3, 4. Karena orang ikhlas itu nggak banyak-banyak, S-nya hilangin aja. Oh, 4 ayat. Terus pokoknya tak jadi jawabanku bener gitu ya. Dari Anas 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat, Anas 4 ayat, nanti Asy-Syams 15 ayat. Semakin lama semakin panjang. Al-Buruj 22. Artinya apa? Anak itu akan merasa mau semakin sulit. Tapi kalau dari anak berapa 40, An-Nazi'at 46, Abasa 42, At-Takwir 29, Al-Kitab semakin lama semakin anak akan semakin bersemangat. Jadi dari anak kan? Alasan ketiga, kalau dimulai dari anak TPQ kita, biar Anas itu biasa. Tapi kalau baru masuk rekaman 1 sampai 3, ini yang luar biasa. Sebulan hafal 4 ayat, luar biasa banget. Besoknya jadi imam sholat tarawih. Sebutan dong. Bisa kita pakai ayah Bunda, ini putra kita, putra panjenengan 2 bulan sudah Rasulullah menambah. Kira-kira orang ini dapat belum ya? Ustaz, akhirnya aku sudah nih. Bok yang TPQ sama anak-anak saja. Kami juga ingin hafal. Asik gak kira-kira? Anak-anak ngaji, orang tuanya ngaji. Karena apa? Karena yang wajib ngaji itu bukan hanya anak, tapi juga mantan anak-anak juga. Asik. Maka kita mulai dari surah An-Nahl. Nah, setelah pelajaran ini nanti mesti ada kompetisi tahfidz. PPQ mana yang paling dahsyat hafalannya? Nah, nanti ada kompetisi. Ya, oke, yuk kita buka dulu bersama halaman yang kelima. Paling atas dulu ya. Surat An-Nahl artinya apa? Kabar gembira. Anak-anak itu artinya kabar gembira. Maka adanya Nabi itu adalah memberi kabar gembira. Berupa apa? Surga. Kalau kamu beriman, insya Allah akan masuk surga. Kabar gembira loh. Dan semoga saya ada semuanya masuk surga bersama-sama ya. Amin. Ini nanti akan disampaikan berapa kali pertemuan? 20 kali pertemuan saja. Maksimal 2 bulan. Kalau masuknya sepekan 3 kali. Halo? Kalau masuknya tiap Ramadan, ya nanti 20 tahun. Ramadan sekali kan ya? Kan belajar kita setiap Ramadan sekali kan ya? Biar apa coba? Biar irit ya. Pertemuan pertama, semua guru pasti punya targetnya ya. Pertemuan pertama, kita menyanyikan ayat berapa sampai berapa? Cukup sekali pertemuan 3 ayat. Seperti persis kita tadi ada cuma 3 ayat. Cuma 3 ayat. 1 jam insya Allah cukup. Ya. Nah, kegiatan pertama kadang orang mengajar taktik itu bingung apa yang pertama nanti ya. Oh, yang pertama yuk bersama-sama kita berdoa. Doanya gimana di TPQ? Sudah belajar bunyi belum? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama 1, 2, 3, yuk bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 1. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa bersama raditu billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
menghafal. Tapi kalau pertemuan kedua nanti sudah ada kegiatan murojaah, berarti langsung dan ketiga berarti kan boleh dibaca di semua halaman 5. Guru memberikan contoh bacaan An-Naba 1-3 persis yang tadi kita simulasikan. Ustaz, kita mulai dari ayat yang pertama. Bunyinya apa? Coba bersama, satu lagi kan? Kasih contoh dulu. Jika sudah, nah semuanya pegang alat tulis. Nah, saya kemarin pesan sama panitia tolong disampaikan kepada peserta untuk wajib bawa pensil atau pulpen. Untuk apa? Untuk mengisi centang-centang yang ada di kotaknya. Sampingnya itu. Kalau anaknya masih TK atau SD belum bisa lancar baca Quran, itu ada Arabnya, ada latinnya. Coba amati latinnya. M-nya 3 kali kan? Berarti dibaca dulu. Kemudian nggak usah dilipat bibirnya. Biasa saya keempat. Coba bersama. Sanya hanya ada 5. Ya berarti hukum tajwidnya apa? Mad wajib muttasil. Coba 1 2 bersama. Ayo bersama-sama 1 2 pegang alat tulis 1 2 3. Nah, diulang sebanyak apa? Sebanyak kotaknya. Jadi setiap selesai membaca amma yatasaalun kasih centang di kotak pertama dari kanan ke kiri. Amma yatasaalun centang, amma yatasaalun centang, amma yatasaalun centang sampai kotaknya habis selesai. Mudah banget. Ini kalau cuma centang-centang, anak cetak insya Allah bisa. Sebenarnya nggak mesti centang sih ya, kasih strip boleh, titik boleh, ya. Yang penting ini nanti terisi semuanya. Substansinya apa? Dia mengulang sebanyak kotak yang ada di sampingnya. Paham? Oke. Begitu juga ayat yang kedua, ketiga sampai yang terakhir. Oh berarti setelah ayat 1, ayat kedua. Setelah ayat 2, ayat 1 sampai 2 diulang lagi. Berarti kalau ayat 1 sampai 2 sekali centang itu harus membaca 2 ayat. Centang terus selesai. Setelah itu ayat 3, setelah ayat 1 sampai 3. Prosesnya gampang sekali, tinggal mengikuti dengan buku ini. Maka pertama tadi apa? 1, bersama-sama berdoa pembuka opening. Yang kedua, guru memberikan contoh 1 sampai 3. Yang ketiga, muridnya kemudian memberikan tanda dengan menirukan kasih centang-centang atau mau terserah. Halaman 6 silakan. Masuk kegiatan yang kedua. Kegiatan 2 ini nanti bacaannya seperti tadi yang baca di depan. Biasanya kalau anak di teks 1-1 itu yang lainnya ngapain? Lari sana, lari sini gitu kan ya. Namanya juga anak-anak. Nah, maka supaya tidak lari ke sana kemari, maka anak-anak diminta untuk apa itu? Menebalkan. Disuruh apa? Menebalkan. Kalau menebalkan insya Allah dari kanan ke kiri. Supaya apa? 1 murojaah, yang kedua manajemen kelas, supaya tidak dijelaskan sendiri, tidak ramai, tidak gaduh. Paham ini ya? Halo, gampang ya? Oke, yang ketiga, nanti anak-anak diberikan PR, pekerjaan rumah. Yang pertama, pekerjaan rumahnya adalah menyalin atau menulis yang paling ditebalkan di bawahnya. Karena ternyata kitabah menulis itu adalah salah satu di antara metode menghafal. Nah, setelah itu orang tua boleh kakaknya atau ustadznya di rumah ya nanti diminta untuk menyimak ananda ketika di rumah. Menyimaknya kapan? Oh, hari apa, tanggal berapa. Waktu diisi jam atau jam maghrib boleh.
Terus orang tua atau kakaknya yang memang nanti kasih parah. Artinya apa? Belajar tahfiz itu tidak hanya di masjid atau di TPQ atau di sekolah, tapi orang tua keluarga kita libatkan bersama-sama untuk menjalin sinergi antara orang tua dan TPQ atau sekolah. Karena ketidakberhasilan kita mengajar itu karena pakai orang tua pasrah bobokan, betul? Di rumah nggak ada yang mengulang. Ustaz, gimana biar orang tua nanti bisa bantu nyimak? Sebelum kita mengajar maka harus ada pertemuan dengan wali santri. Tadi saya sekitar 10 tahun yang lalu di Bandung kalau tidak salah ya, kami pelatihan 2 hari. Hari pertama bersama guru-guru di SDIT-nya, hari kedua bersama guru dan para wali santri, langsung belajar. Nah, menjalin sinerginya nanti bisa seperti ini, memahamkan kepada orang tua. Dan kelemahan kita itu kita hanya komunikasi searah sama anaknya, tapi kita belum komunikasi sama orang tuanya. Coba itu Anda pikirkan. Dulu saya mengajar di sekolah, kelas saya itu seperti hotel. Ada karpetnya, ada televisinya, betul. Ada pewanginya, ada peralatan kebersihannya, bahkan ada minyak wangi, ada sisir rambutnya, ada cerminnya. Kenapa? Karena saat guru ngajar di SDIT itu dari pagi sampai sore. Kalau anak-anak tidak disediakan tempat untuk kebersihan, sapu, sulak dan sebagainya, maka kelasnya kotor, betul? Kenapa Ustaz sediakan sisir sama minyak rambut supaya anak-anak selalu tampil rapi dari pagi sampai sore. Rugi dong kalau Ustaznya saja rapi kayak gini, anaknya acak-acak. Itu dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kenapa ketawa? Ini Ustaznya bukan Ustaz yang lain. Dari mengajar bersinergi para orang tua, wahai ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Pendidikan kami perlu ini dan khususnya akan kembali kepada putra putri kalian semuanya. Ketika kami perlu media audio, kami perlu namanya TV, CD player. Waktu itu belum ada flash disk, masih ada CD player. Langsung dulu, Ustaz, saya di rumah ada Ustaz, televisi 2, nanti saya pasang 1. Oh, Masya Allah, kita dapat ini. Yang satu ternyata ada bapak-bapak yang profesinya sebagai tukang besi. Bukan nanti yang menaruh wadahnya di atas saya, nggak apa-apa. Asik kan? Asik. Kami perlu gorden supaya tidak silau. Ustaz, nanti saya gordennya saja bergorden sama ininya. Oh, Masya Allah. Itu kan ada komunikasi. Sehingga guru Al-Quran itu sebagai ujung tombak dan tombol. Nah, tombolnya itu bisa kita antisipasi dari sini. Ada komunikasi. Guru Dewi nanti itu kok tombol. Karena rata-rata di TPK kita juga SMP juga kan ya. SMP dapat uang dari mana? Belum kerja kan? Iya. Kalau kayak Ustaz Abdullah dan yang lainnya udah punya uang semua. Nah, ini kita lihatkan. Pertemuan kedua, halaman 6. Materinya apa? Materinya apa? Surah An-Naba ayat 4 sampai 6. Maaf kalau Anda pegang buku ini, orang tua pasti tahu. So kamu akan belajar An-Naba 4 sampai 6. Orang tua kreatif akan ngajari diri di rumahnya, supaya anaknya besok itu gak tinggal. Ketika anak diajari orang tua di rumah, Anda akan dirinya nanti mengajarkannya. Orang tua tahu pasti materinya ini, sehingga mereka tidak sungguhan sama kita. TPA guru diajari dolanan anak SD, toko kabeh guru cara teko-teko. Ada nggak yang begitu? Ada tidak? Guru SD umur masjid, guru lagi teko. Terus kalau Anda datangnya terlambat, bagaimana Anda bisa menyambut anak yang datang? Mestinya Anda standby di gerbang sebelum anak datang. Salamna assalamualaikum wahai jagoanku, wahai pejuang Al-Quran, wahai anak yang soleh. Kenapa wajahmu berkurang puja? Apa itu? Hapus itu air matanya. Yang kecil di sini siapa?
Yang agak kecil sama itu anaknya beli sapi juga iya, sapi juga boleh, masih sedikit macam-macam. Wih, Masya Allah. Saling ini nggak boleh saling begini ya, jangan solingan ya itu apa sih? Saling sama anak itu, kalau anaknya pendek maka caranya begini saling. Namanya sudah tahu. Kemudian juga kita sudah tahu. Sudah bisa ngaji belum? Belum bisa. Anak saya ya, anak saya ngaji. Tepuk tangan buat Indonesia. Kalau anaknya pendek, anaknya pendek. Masya Allah. Ini ada kepada jangan usul anak itu tidak ada masalah punya, kita pun juga punya masalah anak. Bukan persoalan sediakan anak yang kita pada komunitas itu anak-anak. Nah, ini tugas kita nanti setelah ini ayo disiplin dulu. Nyambut anak sebelum anak saya kasih contoh dulu, saya akan dengan buku yang bisa dicontoh. Datang pertama kali. Halo? Sudah mandi, perlu pakai peci bagi laki-laki. Ustazah pakai itu. Oh, ternyata begitu nanti. Coba dicek dindingnya ada yang buka nggak, Putra? Yang buka tutup, yang atas. Saya sering menyampaikan kesamaan. Pecinya ada yang rambutnya cepat kelihatan nggak? Caranya pegang kiri, rambut, seret, nah lepas sehingga sini tidak kelihatan. Namanya manajemen kerja. Ya, kalau pedangnya miring, ini manajemennya punya. Belanja lurus. Kalau miring ini, kalau judi. Kalau begini, kalau satu. Jadi sebelumnya itu tidak ada kalau kayak oke. Nah. Berarti yang kecil. Pertemuan kedua, yuk lihat halaman 6. Materinya anak gak? Ayo masalahnya. Tapi kegiatannya apa? Apabila dari katanya anak tulis supaya orang tua paham. Oh iya, ustadz-ustadznya benar-benar rajin nih ngajarnya. Perhatian benar, ya. Kegiatan pertama doa pembuka dan murojaah. Jadi tadi Al-Fatihah, begitu bila disambungkan ada 1-3 yang kemarin sudah diajarkan di pertemuan yang pertama. Kalau perlu murojaahnya diulang 2-3 kali sampai betul-betul hafal. Nah, baru tantangan yang kedua masuk materi ayat 1-3 dan isinya insya Allah sama. Tugasnya ada menetapkan, ada menyalin, ada murojaah di rumah. Sesekali berikan materi tambahan makhluk halaman 7. Man jadda wajada bersama. Man jadda wajib bersama. Barang siapa yang bersungguh-sungguh bersama. Dapatlah dia. Oke, ini tambahan saja tadi sebagai motivasi ya. Ini namanya materi makhluk. Ya, sesekali saja nggak apa-apa. Oke, dan selanjutnya nanti aku bisa baca sendiri. Artinya apa? Pernah nggak kita waktu jadi mengajar kita sakit? Pernah? Pernah. Ketika nanti ada yang mengajarkan guru yang lainnya dan kitab nanti insya Allah sama, maka dia tidak perlu bertanya-tanya, tinggal lihat saja. Oh, kemarin terakhir pertemuan kesekian, materinya sekian. Berarti hari ini pertemuan kesekian, materinya ini. Langkah